Ini nggak sah ya rasanya kalau ini kita nggak minta pandangan Bapak ya soal konflik yang memang terjadi dan ramai, yaitu terkait Israel-Palestina. Ya, ya. Apakah two state solution harga mati atau menurut Bapak ada alternatif solusi lain, Pak? Dan kira-kira apakah ada upaya yang belum dilakukan komunitas internasional untuk menekan Israel? Yang saya ketahui memang ada dua aliran pemikiran. Ada yang suka dengan two state solutions, dua negara sama-sama berdaulat, Israel dan Palestina. Ada juga yang memilih one state solution, hanya ada satu negara, Israel, atau hanya ada satu negara, Palestina. Nah, melihat itu, akal sehat saya mengetahui the nature of conflicts. Kalau tidak ada yang didapatkan, baik bagi Israel dan bagi Palestina, sampai kapanpun tidak akan ada solusi. Jadi meskipun tidak kecil tantangannya, karena ada yang tidak setuju dengan two state solution, menurut saya itulah yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, Israel maupun Palestina. Saya lihat dunia mayoritas setuju dengan two state solutions. Tapi sebagian kecil dunia memang memilih udahlah Israel saja. Atau juga Palestina saja. Dengan cerita seperti itu, Sela, menurut saya mengapa tidak bisa terwujud bukan karena opsi two state solution yang salah, bukan konsepnya yang salah, tetapi ada faktor yang menyebabkan. Begini, di Israel sendiri, yang lebih dominan itu adalah yang bergaris keras. Tidak setuju dengan adanya negara Palestina. Hanya satu negara Israel. Di pihak Palestina, misalkan elemen dari Hamas, tidak setuju dengan adanya two state solution. Hanya ada satu negara, Palestina. Dan mereka dominan, mereka keras. Oleh karena itu, terwujud atau tidak terwujudnya, itu bergantung kepada Israel dan Palestina. Apakah bisa membentuk konsensus supaya tidak berlarut-larut konflik dan peperangan ini? Sudahlah, ada dua negara sama-sama berdaulat, side by side dalam hubungan yang damai. Nah, kalau itu ada konsensus, jalan terbuka. Tetapi kalau tidak ada, yang mengontrol, yang dominan, yang lebih berkuasa adalah yang anti two state solution, tidak akan terwujud. Itu dari diri Palestina dan Israel. Di negara-negara Timur Tengah juga begitu. Mestinya mereka sadar bahwa rintangannya karena dominannya faktor yang tidak setuju. Mestinya sahabat-sahabat dekat Palestina atau yang dekat sama Israel katakanlah bisa berdamai untuk menuju ke situ. Oleh karena itu seperti peran negara yang lain ya, kalau dunia setuju dengan two state solution tetapi tidak berikhtiar untuk menuju ke situ ya tidak mungkin berhasil. Misalnya Iran dekat sama Palestina, Amerika dekat sama Israel, Rusia relatif dekat sama Palestina. Misalnya anggapan seperti itu, why not? Mereka duduk bersama, saling melepas egonya, sehingga jalan itu terbuka. Jadi kalau ditanya itu mengapa two state solution tidak kunjung datang, karena faktor-faktor yang rumit yang sampai sekarang terus terang belum ada solusinya. Oke, lalu bagaimana Indonesia sendiri bisa memaksimalkan perannya dalam mendorong penyelesaian konflik Israel-Palestina, Pak? Ya, Indonesia sebetulnya cukup konsisten ya. Dari satu pemerintah ke pemerintah lainnya, mulai Bung Karno sampai Pak Prabowo sekarang ini, agar ya Palestina segera menjadi negara merdeka, negara berdaulat begitu. Kemudian konflik dan peperangan segera bisa diakhiri. Itu konsisten, kita juga aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa, aktif berdiplomasi di Timur Tengah, aktif di forum organisasi kerjasama Islam. Dan untuk Palestina, saya itu sering bertemu dengan Presiden Mahmud Abbas dulu. Juga pernah bertemu dengan Ismail Haniyeh yang kemarin tewas di Iran.
itu dari Hamas memang, tapi pernah berdiskusi dan ketemu dengan saya. Artinya saya mencoba bagaimana kedua belah pihak Fatah dan Hamas itu segera duduk bersama, sepakat untuk menyelesaikan konflik dengan bagus. Itu pernah Indonesia lakukan. Masjid yang ada bukan masjid, rumah sakit yang ada di Gaza itu saya bangun tahun 2011. Nah, 4 tahun, kurang setahun Pak Jokowi melanjutkan 1 tahun, dan itu sangat penting meskipun kemarin jadi porak-poranda gara-gara perang yang luar biasa, aksi-aksi Israel di Gaza. Artinya Indonesia sudah cukup maksimal melaksanakan diplomasinya. Nah sekarang begini, karena ini sudah melampaui batas kemanusiaan ya yang terjadi di Gaza, Indonesia harus ikut mendorong semua komunitas di dunia. Apa kita biarkan? Apa adil? Apa manusiawi? Ada tragedi yang begitu sulitlah untuk digambarkan. Terus kita kurang melakukan sesuatu to end the human tragedy di Gaza itu. Jadi menurut saya teruslah tidak pernah padam, tidak pernah berhenti kita berdiplomasi dan do real things untuk kebaikan yang bisa dilakukan Indonesia. Meskipun ya Indonesia tentu tidak bisa melakukan semua hal, kita punya batas kemampuan juga, tapi kalau kita mendorong Timur Tengah, mendorong dunia, mendorong seperti Amerika, Rusia, dan Iran akan lebih bagus. Jadi itu menurut saya masih open chapter, tetapi never give up untuk do something yang paling bagus untuk Timur Tengah, untuk Palestina. Iya. Baik, kita lanjut ke konflik lainnya nih Pak, yang juga menjadi perhatian global, yaitu perang di Ukraina. Trump sudah menyatakan keinginannya untuk segera mencapai perdamaian. Tapi pembicaraan dengan Rusia di Arab Saudi berlangsung tanpa melibatkan Ukraina ataupun Uni Eropa nih Pak. Kira-kira pandangan Bapak, apakah menandai ini sebagai perubahan yang signifikan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Eropa dan komitmen terhadap NATO Pak? Gimana? Betul. Kalau saya pantau perkembangan di tingkat dunia hingga hari ini terhadap rencana Donald Trump untuk menyelesaikan atau mengakhiri perang di Ukraina itu, sebagian menyambut dengan baik, ini bisa berhasil. Ini Trump luar biasa, thinking outside the box. Berarti bakal berakhirlah perang di Ukraina. Yang optimis dengan rencana Trump, tapi yang lebih banyak memang yang pesimis. Loh, Trump itu gimana cara berpikirnya? Ingin menyelesaikan perang di Ukraina. Perang itu antara Rusia dan Ukraina. Di belakang Ukraina ada Eropa. Lah mau mengakhiri peperangan kok tidak melibatkan Ukraina sendiri dan juga Eropa. Ini gimana? Itulah yang mereka skeptis dan pesimistis. Jangan-jangan Trump ini cara berpikirnya, yang penting ada deal antara Trump sama Putin, antara Amerika dengan Rusia. Hasil deal itu dipaksakan kepada Ukraina untuk menerimanya. Nah ini yang menurut saya menjadi tidak semudah itu. Sulit masuk akal sehat kita, misalkan Ukraina dipaksa ini. Saya dengan Putin, kalau Trump gitu, sudah sepakat ini, cara menyelesaikannya begini. Nah bagaimana kalau tidak sesuai dengan harapan Ukraina? Bagaimana kalau tidak adil? Bagaimana kalau bertentangan dengan hukum internasional? Ini panjang. Oleh karena itu ya memang kita belum bisa menyimpulkan sekarang karena masih ongoing. Saya juga mengikuti pertemuan di Riyadh dan balasan pertemuan di Paris, negara-negara Eropa dan banyak hal lah. Oleh karena itu ya kalau saya ya bukan hanya wait and see gitu ya. Tetapi kalau memang seperti ini, semua negara harus jaga-jaga, jangan tidur, mengantisipasi what's going on dan apa yang akan terjadi ke depan ini supaya yang jernih berpikirnya, bangsa-bangsa, pemimpin-pemimpin dunia itu bersatulah. Jangan dibiarkan carut-marut nanti gonjang-ganjing, terus seperti apa masa depan dunia. Jadi saya meskipun I am no longer in the loop ya, tidak lagi di pemerintahan, tapi tidak mungkin saya tidak peduli
Ya paling-paling nanti menyarankan kepada pemimpin kita, presiden kita, pemerintahan kita, bagaimana sebaiknya Indonesia bersikap karena dunianya sedang seperti ini. Ya, jadi memang kalau kita lihat potensi ketegangan geopolitik antara kekuatan besar ini terus mengemuka dalam sejumlah isu ya Pak ya. Seberapa krusial sih Pak peran kerja sama multilateral dalam mencegah konfrontasi? Apakah Indonesia ini sudah on track atau ada upaya yang perlu ditingkatkan lagi Pak dalam isu kerjasama multilateral? Kita kembali dulu seperti apa sih dunia yang bakal terjadi. Kalau bakal itu agak terlalu cepat, ya, yang mungkin bisa terjadi. Kalau kita amati selak ya, sepertinya dunia ini sedang kembali ke atau return to power politics dan geopolitics. Akan panas, yang kuat akan memaksakan kehendaknya. Itu the essence of power politics and the era of geopolitics. Tapi yang kedua, ini juga saya amati, sepertinya sekarang ultranasionalisme itu sedang meningkat. Unilateralisme, tindakan sepihak juga meningkat. Nah ini menurut saya tren yang menurut saya akan saling berbenturan satu negara dengan negara yang lain. Misalkan Amerika first, nanti bagaimana kalau Russia first, China first, France first, seperti apa. Jadi sayang sekali multilateralisme sepertinya mati suri, diabaikan, dianggap tidak penting. Padahal ketika Perang Dunia berakhir, itu sepakat mendirikan perserikatan bangsa-bangsa agar terjadi multilateralisme tadi. Ada aturannya, ada Dewan Keamanan, ada WTO, ada World Bank, IMF, dan sebagainya. Supaya saling bekerja sama, saling berbincang, jangan sepihak, jangan unilateral gitu. Tetapi tren yang sekarang ini saya khawatir ya, kalau berubah total world order ini, tatanan dunia ini, digantikan tatanan baru yang belum tentu lebih baik, malah membahayakan gitu. Sehingga saya harus mengatakan dengan dunia seperti ini maka yang kuat dan yang nekat menang. Yang lemah kalah. Tanpa melebih-lebihkan, saya jeli mengamati namanya interplay. Bagaimana pemimpin-pemimpin dunia memainkan dirinya untuk kepentingan negaranya misalnya dalam tatanan dunia. Sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, setuju apa tidak setuju, kita akan melihat peran pemimpin seperti Donald Trump, Putin, Xi Jinping yang akan mempengaruhi banyak sekali kejadian di dunia ini. Tentu bukan itu yang diharapkan oleh dunia. Benar, negara-negara mereka besar. Benar negara mereka punya hak veto di Dewan Keamanan PBB. Benar mereka punya kekuatannya lebih, entah ekonomi, entah militer, entah teknologi dan sebagainya. Tetapi kan kita dengan piagam perserikatan bangsa-bangsa, kalau mau kita perbaiki, masih menginginkan dunia yang adil, dunia yang damai, dunia yang ya ada nilai-nilai demokrasinya, tapi dunia yang juga memberikan kesetaraan antar negara, antar bangsa. Saya melihatnya begitu dan terus terang saya juga worry ya kalau ini uncontrollable dunia kita dan kemudian menimbulkan disorder, lantas siapa yang menanggung? Yang menanggung bangsa-bangsa sedunia.